Riset aksi yang kami laksanakan sampai saat ini oleh kami tim PRA Universitas Patimura adalah peningkatan budaya penelitian dengan melaksanakan kolaborasi dengan dunia usaha dan industri. Kami hanya memfokuskan kepada kolaborasi dengan salah satu dunia usaha atau sektor usaha, dalam hal ini perusahaan dagang Pancakarya yang sangat potensial melaksanakan usahanya di 3 sektor penting di Maluku, yaitu sektor kehutanan, sektor perikanan, dan sektor transportasi laut antar pulau kecil. Yang mana kami melibatkan 4 fakultas yang cukup penting di sini, yaitu Fakultas Pertanian Kehutanan, kemudian Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan. Kenapa kami ambil semua fakultas-fakultas ini, 4 fakultas ini? Karena memang fakultas-fakultas ini akan terkait dengan kerjasama atau kolaborasi dengan PD Pancakarya ini. Sudah tentunya kami sangat memerlukan data-data pendukung. Nah, data-data ini antara lain kami peroleh dari pihak kami universitas sendiri, berupa jumlah dosen yang bisa kami libatkan dalam penelitian ini yang diambil dari Fakultas Pertanian Kehutanan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Perikanan. Juga mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai animo untuk melaksanakan penelitian khususnya dalam bidang sektor kehutanan. Di samping data itu juga kami meminta data yang bersumber dari perusahaan itu sendiri, berupa data lokasi areal pengusahaan hutan yang ada pada perusahaan itu yang terletak di Pulau Buru, Kabupaten Buru, dengan beberapa lokasi penting strategis lainnya untuk pengusahaan transportasi laut yang datanya bisa kami peroleh di daerah Galala, dan juga mengenai data perikanan untuk pelelangan ikan yang dapat kami peroleh datanya di daerah Tantui dan daerah Ratu Halat. Juga pengumpulan data ini kami laksanakan secara tersebar melalui kuesioner kepada semua pihak yang terkait, dalam hal ini perusahaan dan juga dinas-dinas kehutanan yang terkait, supaya kita bisa merumuskan data konkret dan apa implementasi selanjutnya berdasarkan data-data. Ada banyak tantangan, challenge yang kami hadapi. Tantangan pertama itu sumber daya manusia kami, khususnya para peneliti atau dosen ataupun juga mahasiswa belum banyak mau terlibat di dalam usaha kegiatan untuk meningkatkan kolaborasi ini. Mereka masih berprinsip bahwa lebih baik kami menunggu perusahaan datang untuk menyampaikan keluhan mereka, baru kita melaksanakan kegiatan kerjasama secara bersama-sama. Tapi seharusnya kita merubah paradigma ini, dan ini tantangan bagi kami. Kita tidak perlu menunggu, tetapi kita harus menjemput bola, kita harus menjemput tantangan ini dengan datang langsung kepada perusahaan. Di lain sisi, tantangan yang kami hadapi juga infrastruktur, sarana dan prasarana kami untuk menunjang penelitian ini juga masih sangat terbatas. Sebagai rekomendasi dan jalan keluarnya, kami melibatkan instansi atau lembaga lain yang terkait seperti Dinas Kehutanan Maluku, Dinas Perikanan Maluku, untuk bersama-sama menunjang kolaborasi ini. Dan kami berusaha membuat satu MOU yang bisa mengatur kolaborasi antara kami dengan dunia usaha atau industri dengan dinas instansi terkait. Di samping itu juga tantangan yang terbesar daripada kami ke dalam universitas kami sendiri, dan ini menjadi tantangan kami untuk merubah manajemen, change management dan leadership bagi universitas kami, itu belum adanya SOP, standar operational procedure, pihak universitas dengan pihak luar, dalam hal ini dengan dunia industri ataupun dunia usaha. Kami berusaha lewat riset aksi ini, kami bisa membuat satu standar operasional prosedur untuk bagaimana mengatur tata kelola kerjasama ini, sehingga aturan-aturan itu jelas, dan pada saat pelaksanaan kerjasama ini tidak ada satu pihak yang dirugikan dan sama-sama saling bersinergi dan saling menguntungkan. Lesson learned atau apa yang bisa kita pelajari dan kita ambil sebagai sesuatu yang sangat bermanfaat, bahwa sebenarnya kita perlu aktif, jangan menunggu kesempatan, tapi kita harus memilih mengambil tindakan, bahwa upaya kolaborasi itu harus kita memulai. Dan di samping itu, upaya kerjasama di dalam tim itu harus ditingkatkan. Tim peneliti Universitas Patimura harus secara kompetensi, kelembagaan,
harus datang menemui perusahaan, dan secara kelembagaan pula perlu diatur kerjasama itu. Banyak hal yang sudah kami laksanakan sebagai implementasi dari kolaborasi penelitian ini. Pertama, kami melakukan tinjauan lokasi dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar perusahaan yang adalah milik daripada pihak swasta ini. Di samping itu, kami juga memberikan bantuan kepada pendampingan kepada perusahaan dalam hal pengembangan budidaya hasil hutan bukan kayu yang sebelumnya diupayakan secara liar oleh masyarakat. Sekarang kami mencoba melaksanakan diseminasi berupa pembudidayaan hasil hutan bukan kayu, secara khusus hasil gaharu, hasil minyak kayu putih, dan juga hasil madu. Di samping itu juga kami mempersiapkan MOU untuk perusahaan itu bisa menerima mahasiswa-mahasiswa kami untuk melaksanakan praktik umum atau praktik lapangan. Kami membuat satu peraturan daerah yang kami usulkan beberapa waktu lalu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku untuk disahkan. Kami mencoba bersama-sama menyusun satu peraturan daerah yang bisa mengatur pengembangan hasil hutan bukan kayu yang merupakan diversifikasi dari pengusahaan kayu yang selama ini trennya semakin menurun. Kami tim riset aksi dari Universitas Patimura dilibatkan dalam program USAID Helm ini. Kami merasa sangat bertambah dalam segi kreativitas, manajemen, leadership, karena kami diberikan kesempatan juga untuk mengikuti training leadership ke Filipina, dan di sana kami banyak mengambil manfaat berupa ilmu untuk bagaimana merubah manajemen, change management yang bisa kami apply, kami terapkan dalam lingkungan universitas kami. Kami mendapat satu pelajaran penting ketika kami di Filipina, bahwa ada satu institut di sana di daerah Makati. Itu universitasnya sangat sederhana, tapi karena potensial sumber daya manusianya, dosennya, tenaga pengajarnya begitu hebat, sehingga walaupun universitas kecil, tapi dia merupakan barometer bagi universitas-universitas lain di Filipina. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bisa merubah situasi dengan manajemen yang mantap, tentunya secara otomatis income bisa datang masuk kepada universitas itu, dan universitas itu bisa berkembang. Kami juga berterima kasih kepada pihak Helm, USAID Helm dalam program PRA ini, karena kami diberikan kesempatan untuk bertukar pikiran, share informasi dengan para expert, para ahli dari Kentucky University, dalam hal ini Profesor Susan Carvalho dan Profesor Beth, dan mereka betul-betul sangat memberikan manfaat bagi kami. Kita bisa memulai dari sesuatu yang kecil, jika kita mengembangkannya dengan kekuatan kita, kemampuan kita secara akademisi, ditunjang dengan manajemen yang baik, sudah tentunya akan menghasilkan karya-karya besar yang dapat memajukan universitas kami. Dan kami siap merubah universitas kami untuk berkembang bersama-sama bersama universitas lain di Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.